Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Gimana kabarnya hari ini, Bun? Semoga para bunda di sini dalam kondisi sehat ya, lahir maupun batin, dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya pengen bahas soal suami baik bisa jadi peselingkuh karena 3 hal ini, Bun. Nah, sebelum saya lanjutkan secara lebih panjang lagi ya, silahkan Bunda bisa save nomor konsultasi saya dulu yang ada di atas ini. Kalau Bunda ada pertanyaan atau mungkin mau minta solusi bagaimana menghadapi permasalahan rumah tangga, silahkan Bunda bisa menghubungi nomor yang ada di atas ini ya, agar saya bisa bantu bimbing Bunda lebih lanjut. Oke, bicara soal suami baik ya Bun, kok bisa ya suami baik ini bisa jadi peselingkuh gitu ya. Di sini seperti kontra ya. Masa sih Mbak suami baik kok bisa jadi selingkuh? Nah, ini kita perlu dalami dulu, Bun. Baiknya ini memang murni karena dia baik atau baiknya ini karena dia manipulatif ya. Nah, untuk kita menjabarkan selanjutnya, saya pengen Bunda renungkan dulu ya. Ini bukan berarti kita mencari celah keburukan suami ya, Bun. Bukan. Ini kita dalam rangka untuk bagaimana kita menjadi seorang istri yang benar-benar melek, bukan hanya bucin aja sama suami, biar suami nggak semena-mena sama istri ya. Kita niatkan seperti itu ya. Bunda mungkin pernah denger ya, suami di luar itu kelihatan sangat baik, dia sopan, perhatian, kelihatan cinta banget sama istri, tapi kok ada tiba-tiba yang ketahuan selingkuh, padahal nggak ada tanda-tanda sebelumnya. Pasti Bunda pernah ya menjumpai atau mungkin merasakan atau bahkan saat ini Bunda mengalami hal itu. Iya Bun, kondisi itu wajar sekali terjadi ya. Nah ini kembali lagi, kita melihatnya ini dia memang kepleset atau memang dia memang dari dulu adalah tipe pemain, dia pandai manipulatif sehingga di sini kedoknya ada celah buat kebongkar ya. Ini ada 2 hikmah, antaranya satu, Allah memang tunjukkan bukakan aib dari suami ini, atau memang yang kedua di sini adalah ujian dari suami dan rumah tangga Bunda. Nah ini perlu Bunda renungkan dulu ya. Nah, dari pengalaman saya Bun mendampingi banyak ya para kasus rumah tangga terutama di perselingkuhan ini, saya mengamati ya dan saya mendalami hal ini, ternyata ada 3 penyebab utama loh. Kenapa suami yang baik kok sampai bisa kejebak, tergelincir ke dalam perselingkuhan. Ya, mari kita lihat dulu di layar. Bunda bisa baca ya. Yang pertama, lingkungan pergaulan suami. Ya, coba dicek pertemanan suami itu seperti apa, pergaulannya sekarang seperti apa, kebiasaannya sekarang seperti apa. Bunda cross check ya. Ini dalam rangka kita lihat dulu penyebabnya ini apa, seperti tadi yang awal saya bilang. Entah ini memang suami tipe pemain atau memang dia tergelincir atau hilaf ya. Sekarang ada klien yang bilang ke saya, Mbak, semenjak suami ini dimutasi kerja, dia tuh males buat ngibadah. Bahkan dia tuh gampang banget terpengaruh untuk kalau dapat proyeknya berhasil, dia pasti senang-senangnya buat self rewardnya itu mesti ke klub. Ada ya seperti itu. Atau mungkin teman-temannya ini yang suka saling menantang buat melakukan hal-hal yang seperti kamu bisa nggak naklukin wanita ini. Ada juga yang seperti itu Bun ya. Sekarang coba Bunda lihat ya, Bunda rasain suami di sini tuh pergaulan dan kebiasaannya sekarang seperti apa ya. Kalau suami berada di circle pertemanan yang memang mendukung selingkuh ya, satu sama lain ini pada selingkuh dan menormalkan selingkuh, ya memang wajar ya Bon. Seperti dia tuh main-main seperti itu tuh hal biasa. Makanya kadang suami yang udah ketahuan selingkuh tuh dia nggak rela dan nggak terima kalau selingkuh itu dibilang dosa dan perbuatan yang nggak baik. Karena apa? Alam bawah sadarnya sudah membiasakan diri kalau itu hal yang wajar. Ya, sekarang udah paham ya, Bon. Dan lama-lama suami yang baik pun bisa terpengaruh kalau lingkungannya juga seperti itu.
kita sendiri tahu ya Bun, ibaratnya kita berbeda di suatu lingkungan aja kita seperti tertekan ya. Kita dianggap berbeda, kita dianggap nggak membaur, atau mungkin kita dianggap nggak sefrekuensi dengan mereka sehingga kita jadi sorotan karena berbeda itu. Begitupun juga dengan suami, ketika suami juga nggak ikut nakal istilahnya seperti mereka, dia dianggap seperti orang yang beda ya Bun. Soalnya juga pasti tertekan. Imbasnya apa? Kerjaan dia nggak fokus, dia sering nggak dianggap sebagai teman dan lain sebagainya. Makanya alam bawah sadarnya mendorong dia untuk selalu berada di zona nyaman dengan cara apa? Mengikuti pola kebiasaan buruk mereka. Ya. Apalagi kalau di lingkungan wanita yang sering di lingkungan circle pertemanan suami, di sini ada yang LC, KD Golf, atau mungkin simpanan yang sudah jadi menu sehari-hari ya pun, waduh, nauzubillahi min dalik. Suami yang tadinya lempeng-lempeng aja bisa ikut-ikutan karena memang terpengaruh dengan kebiasaan pertemanan ini ya. Nah, next. Kemudian silakan Bunda bisa lihat di layar ya, kedua Bun. Ya, lemahnya ikatan emosional di rumah. Emosional di rumah ini kalau divisualisasikan ya, ibaratnya suami ini punya ikatan benang ke bunda, punya ikatan benang ini ke anak-anak. Nah, ini disebut dengan ikatan batin. Kalau ikatan emosionalnya ini kurang, ya otomatis benangnya semakin tipis dan semakin putus, mudah untuk diputus. Kalau kekuatan batin dan emosional ini kuat, otomatis seperti tali yang kuat banget ya pun ya, bahkan untuk diputus pun sulit. Nah, itu perlu kita kuatkan supaya suami ini benar-benar terhubung dan selaras dengan bunda dan anak-anak. Ya, kadang istri itu udah merasa cukup ngelayanin suami itu udah lebih dari segalanya. Aku udah ngelayanin suami kok Mbak, saya yakin suami saya nggak neko-neko, nggak menjamin Bun, karena bonding emosional dan ikatan batin itu ada dari dalam, dibangun dari dalam ya. Tapi lupa menyentuh batin suami juga dampaknya luar biasa. Bisa jadi suami di depan oke-oke aja, tapi di dalam ada grundel, lupa ngasih apresiasi ya, lupa ngobrol hangat dan receh ke suami. Ini juga penting ya Bun ya, ketika kita pengen mupuk egonya suami di sini ya, pengen jalin ikatan emosional yang kuat, itu perlu kita kadang-kadang ngobrol receh dengan suami, ngobrol yang ringan-ringan ya. Kita posisikan diri sebagai teman dulu untuk suami. Ini juga perlu Bun, supaya ikatan emosional ini lebih kuat ya. Nah, imbasnya ketika ikatan emosional ini lemah, ya suami di sini mudah untuk dimasukin wanita lain Bon, yang pandai bikin suami nyaman. Karena awal pertama gerbang perselingkuhan itu memang rasa nyaman dulu, rasa aman dulu, rasa saling membahagiakan. Baru nanti ke tahap berikutnya. Kalau udah kecantol nih, biasanya ada tahap-tahap berikutnya. Biasanya cara mainnya pelakor seperti itu Bon. Yang ketiga, suami merasa kosong secara spiritual. Iya benar, hatinya nggak benar-benar sambung sama Allah. Mungkin ibadahnya lemah, ibadahnya kurang, dan lain sebagainya ya. Oke, kemudian yang keempat Bun, suami merasa nggak dihormati ketika di rumah. Jadi bawaannya suami tuh nggak ada teman ya, dia nggak ada support system ketika di rumah. Imbasnya kadang dia merasa nggak betah di rumah, ngobrol juga rasanya nggak enak, dia sering main HP. Nah di sini imbasnya. Iya benar, sedikit salah dikomentarin ya, suami pulang telat dikomplain, salah ambil sendok aja disindir dan lain sebagainya. Kalau hal ini terus berputar dalam rumah tangga ya, lama-lama suami merasa nggak dihargai Bun sebagai kepala rumah tangga. Di sini saya bukan menyalahkan istri ya, karena di sini istri juga bebannya banyak sekali. Selain menjadi istri, working mom ya, pekerja, dan juga seorang ibu, pasti juga ada kadang khilafnya seperti itu. Tapi kalau bisa, kalau kita udah tahu rumus ini, kurangin ya Bun. Jadi ketika suami pulang ke rumah, supaya dia lebih merasa aman, biarin dulu, jangan ditanyain dulu, jangan diajak ngobrol dulu kalau dia nggak mau mulai membuka pembicaraan ya. Nah benar, laki-laki memang butuh dihormati ya, butuh merasa diakui, dan ketika ada wanita lain yang memperlakukan dia seperti raja, memuji dan mendengarkan tanpa menghakimi, suami pun juga perlahan ikut arus mana yang lebih nyaman buat dia. Ya,
Jadi di sini perlu hati-hati ya Bun ya. Memang sebagai seorang istri itu kendalinya sangat kuat sekali dalam mempengaruhi keluarga. Dan yang kelima, ya di sini cukup banyak terjadi Bun, tapi seringkali diabaikan, yaitu apa? Pengaruh energi negatif dari pelakor. Suami di sini bisa seperti itu, bisa jadi karena pengaruh energi negatif dari pelakor yang tadi awalnya pintar bikin nyaman, pintar akhirnya ketika udah nyaman nanti dia melakukan hal-hal yang tidak kita duga ya. Suami yang awalnya baik-baik bisa aja berubah dingin, mudah emosi dan menolak disentuh istri juga karena pengaruh energi negatif ini ya. Dan yang bikin heran, kenapa ya suami kok bisa nurut dan tunduk pada wanita lain daripada istrinya? Nah ini pertanyaan yang besar Bon. Kasus yang pernah saya tangani di hal ini itu ada juga semacam pengaruh pelet ya Bun ya. Ini juga sangat berpengaruh sekali untuk perubahan sikap suami ke istri. Nah ketika kita tahu penyebab ini, kalau bisa kita harus melek ya, kita harus hindari hal-hal yang bikin suami ini semakin menjauh dari kita, dan kita lebih fokus bagaimana solusi untuk menguatkan dan membuat suami di sini kembali ke jalan yang benar. Nah kalau saran dari saya, ikutin alurnya suami dulu Bon. Ya, kalau dia memang gak pengen ngobrol, ya udah kita turutin, tapi tetap kita layani dengan baik. Kalau sekarang suami selingkuhnya udah parah gitu ya, ya memang kalau selingkuhnya udah parah itu perlu kita butuh bantuan orang ketiga ya. Atau mungkin Bunda pengen konsultasi dengan saya dulu, boleh dengan cara menghubungi nomor yang ada di atas ini ya. Tapi tetap saran saya di sini, apapun ujiannya, apapun masalahnya, pasti akan ada obatnya. Tinggal kita milih mau kita hanya berpasrah atau kita bertawakal, berusaha dan berdoa ya. Nah, saya rasa cukup itu tadi yang bisa saya sampaikan ke Bunda. Saya doakan di sini semoga rumah tangga para Bunda semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.